Halo teman-teman, selamat datang di video saya dan ini adalah video pertama saya. Pada kali ini saya akan berbagi cara bagaimana menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Mendeley. Jadi Mendeley ini adalah sebuah perangkat lunak manajemen referensi yang dirancang untuk membantu para peneliti, mahasiswa, dosen maupun para profesional dalam membantu menulis artikel ilmiah ya. Jadi tugasnya itu sebagai mencari, mengumpulkan, mengorganisir. Kita juga bisa melakukan ekspor, import, berbagai sumber daya penelitian ya, terutama referensi. Nah, dengan aplikasi ini kita sebagai penulis nanti akan dimudahkan dalam mengumpulkan referensi ya, menyimpan, mengorganisir dan menggunakannya dalam word processor kita, misalkan Microsoft Word. Dia nanti langsung terintegrasi gitu ya dengan Microsoft Word, sehingga kita mudah melakukan citasi dan membuat daftar pustaka. Oke, langsung aja. Oke, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus memiliki akunnya dulu ya. Kita harus memiliki akun di Mendeley-nya. Untuk memiliki akunnya, jadi langsung saja kita buka browser. Nah, di kolom pencarian ketikkan aja Mendeley. Nanti klikkan aja di hasil yang paling atas, itu laman resminya. Nah, akan muncul ini adalah tampilan utamanya ya, tampilan utama Mendeley. Bagi yang belum punya akun, langsung aja klik free account ya, tinggal diklik. Isikan email teman-teman, kemudian kita continue aja. Diisi kolom-kolom yang diperlukan, kemudian langsung register aja. Oke. Kalau sudah register, kita langsung login ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari laman Mendeley kita. Nah, ini adalah library dari Mendeley Reference Manager kita. Oke, setelah berhasil login, hal yang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita harus mendownload aplikasinya ya. Nah, ini ada download Mendeley Reference Manager. Nah, kita klikkan aja download Reference Manager, nanti kita akan diarahkan ke laman downloadnya. Oke, langsung aja pilih download kalau teman-teman menggunakan Windows, download for Windows. Nah, ketika di-download, lakukan instalasi seperti biasanya. Mungkin teman-teman sudah tidak ada kendala dalam melakukan instalasi. Setelah kita berhasil melakukan instalasi, langsung login aja menggunakan email dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Oke, masukkan password. Ini adalah tampilan awal kalau kita sudah berhasil login ya. Nah, tampilan awalnya ini mirip dan sama dengan yang versi webnya ya. Kita lihat menunya ada apa aja. Di situ ada all reference, nanti akan tampil semua referensi yang sudah kita masukkan. Kemudian ada recently added, kemudian ada recently read, ada favorite, ada my publication, kemudian ada collection ya. Nah, collection ini berguna jika kita nanti banyak project penulisan, kita buat koleksi-koleksi. Misalkan kita punya tulisan 1, tulisan 2 gitu kan, masing-masing kita beri nama koleksi. Misalkan kita ini sedang menulis ini ya,
analisis sentimen, maka nanti koleksinya kita beri nama analisis sentimen. Nah, nanti semua referensi yang berhubungan dengan artikel yang akan kita buat nanti kita simpan di dalam koleksi analisis sentimen ini. Setelah kita mendownload aplikasinya, yang kita perlukan adalah mengkoneksikan ke software kita dengan Mendeley ini. Nah, untuk itu kita perlu namanya add-in yang kita sebut dengan Mendeley Site. Untuk aksesnya ya, kita ke tools ya, situ ada tools, kemudian install Mendeley Site for Microsoft Word, nanti dia akan diarahkan ke browser, kemudian kita klik get, ikutin aja semua prosesnya. Kita masukkan email, sign in di akun Microsoft teman-teman ya. Kita ikutin semua prosesnya, jangan sampai ada yang terlewat. Get it now aja. Kalau sudah terinstall, nah ini artinya sudah terinstall ya. Nah, kita buka ke Microsoft Word kita, nanti dia akan muncul di reference ya. Nanti dia muncul di reference, ini ada tab khusus Mendeley. Untuk memulainya nanti kita langsung klik aja get started. Setelah kita berhasil memasang Mendeley Site, yang perlu kita lakukan adalah memasang add-in-nya atau add-on ya, add-onnya di browser kita. Jadi tujuannya ini untuk menangkap metadata suatu artikel yang ingin kita cari. Arahkan ke tools, nanti sebenarnya ada muncul pilihan ya, install Mendeley Web Importer, nanti dia akan diarahkan ke web browser. Nah, karena saya sudah memasang, maka dia sudah muncul di sini. Kalau belum nanti di add aja di kolom remove itu. Kebetulan saya sudah memasang sebelumnya gitu. Oke, ini sudah terpasang ya. Oke, ini sudah terpasang ya di web browser kita. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyimpan atau mengumpulkan referensi ke dalam Mendeley Reference Manager kita. Contoh, ini ada referensinya nomor 1 ya. Kebetulan ini saya menggunakan style IEEE, jadi dia berupa penomoran numerik. Contoh adalah referensi nomor 1 dengan judul ini ya, analisa tren ini. Kita kopikan aja. Kemudian kita buka browser kita. Nah, kita langsung searching aja. Oke. Nah, ketemu ya. Contohnya ini dari ResearchGate. Nah, di ResearchGate ini dia ada nomor DOI-nya. DOI ini adalah nomor identifikasi setiap artikel ini ya, dan dia akan ditujukan langsung ke dalam dimana artikel itu langsung diterbitkan ya, aslinya diterbitkan itu di mana. Contoh ini berarti di jurnal Mitra Manajemen. Artikel ini aslinya terbitnya di jurnal Mitra Manajemen. Kalau sudah, klik aja nanti add-on yang tadi atau extension tadi, diklik aja, akan muncul jendela. Kalau teman-teman belum login aja menggunakan akun yang tadi. Kalau sudah akan muncul ya, langsung ketangkap metadatanya, itu langsung ketangkap di Mendeley Web Importer. Nah, kalau dia yang open access, nanti sama PDF-nya juga bisa di-download. Untuk memudahkan mengorganisirnya, jadi koleksinya ini kita simpan di ini yang sudah kita buat tadi, analisis sentimen. Nah, jadi kalau nanti dibiarkan di My Library, itu seperti ditaruh di halaman luar aja gitu. Nah, nanti dia akan ada proses adding.
Kita ikutin aja. Nah, artinya kalau udah centang 2 ini, kita referensinya sudah tersimpan ke dalam Mendeley Reference Manager kita, PDF-nya juga sudah tersimpan. Nanti bisa dibaca langsung di dalam Mendeley kita. Nah, kita cek di Mendeley Reference Manager kita ternyata sudah masuk ya. Nah, ini kalau kita klik, nah, infonya akan muncul semua. Nah, ini bisa diedit ya. Misalkan ada informasi yang kurang sesuai, ini langsung bisa kita edit langsung. Sudah muncul semua informasinya. Nah, ada jurnalnya, ada volumenya, isunya, halamannya. Nah, ini PDF-nya juga bisa kita baca kalau yang tadi dia sudah menyimpannya, kalau artikel itu bersifat open access gitu. Itu adalah cara pertama kita dalam mengumpulkan referensi. Jadi kita dapat mengumpulkan referensi melalui web importer. Cara yang kedua, kita dapat mengumpulkan melalui import file. Jadi kalau kita punya filenya secara langsung, contoh, coba kita cari ini yang referensi nomor 2. Oke, kita copy, kita pindahkan ke browser. Klik. Nanti kalau teman-teman punya langsung PDF-nya, itu langsung kita bisa seret ya ke dalam jendela Mendeley kita. Kebetulan referensi nomor 2 itu ketika kita klik linknya, dia langsung mendapatkan file PDF-nya. Nah, ini file PDF-nya. Oke, file PDF ini bisa langsung kita drag ya ke dalam aplikasi Mendeley kita. Bisa di drag, bisa melalui ini ya, add reference import file. Nah, langsung di upload. Oke, sudah ya. Nah, coba kita lihat. Ini yang tadi. Nah, pada nomor 2 ini yang barusan kita upload tadi, ternyata ini kan nggak sesuai. Ini autornya apa, kok nggak nama orang ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini bisa langsung kita klik aja untuk kita edit. Ada ketidaksesuaian terhadap nama, kita hapus yang nggak sesuai. Kita jurnalnya nggak tahu tadi, jurnal kesehatan. Nah, untuk mengetahui dia itu jurnal apa, bisa kita lihat tadi filenya ya. Filenya itu namanya apa? Jurnal kesehatan. Oh, ini jurnal kesehatan. Oke, kita edit secara langsung aja. Ini juga kalau kita double klik, kalau kita tadi download filenya, dia akan langsung membuka file PDF-nya. Nah, ini salah satu fungsinya itu Mendeley, dia sebagai PDF reader terintegrasi. Jadi jurnal kesehatan. Sebenarnya untuk mengupdate metadata ini yang paling gampang adalah kalau dia mempunyai DOI dan DOI-nya itu valid ya. Di sini nanti udah masuk DOI-nya, itu kita update melalui tombol search ini. Nah, nanti kalau dia valid, dia akan mengupdate secara otomatis. Kebetulan ini kayaknya DOI-nya ini nggak valid ini. Berarti sebenarnya itu ya. Oke, kita sudah mengumpulkan 2 jurnal dengan 2 cara yang berbeda. Yang pertama kita melalui web importer, yang kedua melalui drag atau import filenya secara langsung ya. Cara yang ketiga, kita juga dapat mengumpulkan file, kita juga dapat mengumpulkan referensi melalui ini ya, file referensi. Jadi sebenarnya file referensi itu ada banyak ya. Ada
bib, ada RIS, tergantung kita mau pakai yang mana. Contoh kita coba ambil yang, kalau kita lihat referensi nomor 3 ini apa ini? Atau ya kita cari yang dari luar ya, atau kita cari dari luar aja. Nah, ini nomor 16 deh. Oke, kita buka browser kita lagi, kita searching aja judulnya. Ini ada nih dari PubMed. Nah, kita bisa menambah file referensi melalui file referensi. Jadi file referensi itu biasanya ada di sini. Kita bisa, kalau webnya menyediakan ada action site gini, itu artinya kita bisa mendownload file referensinya dalam bentuk macam-macam ya, bisa bentuk, kebetulan ini bentuknya NBIB. Coba deh, ada yang NBIB, nanti ada RIS, ada BIP, ada XML. Udah terdownload NBIB, kebetulan dia formatnya NBIB. Biasanya itu ada yang banyak ini ya, pilihan, kita bisa milih. Kebetulan ini kayaknya cuma pilihannya ada NBIB aja ini. Coba kita masukkan referensi yang tadi, import file. Ini all file kita pilih. Coba, mau nggak dia NBIB? Kebetulan NBIB-nya nggak pas ya. Kita coba cari yang lain deh. Kita cari yang yang tadi itu, jangan-jangan kalau dari yang lainnya bisa kalau nggak ya. Using text mining. Atau ini deh, kita coba nomor 17 ini. Kalau nomor 17 kita cari sumbernya, copy, nah kalau SignDirects ini, seandainya teman-teman ada filenya itu ada di SignDirects, ini sebenarnya enak banget ya, bisa langsung kita add to Mendeley. Sebenarnya kalau ini add to Mendeley dia sama aja membuka web importer sih. Oke, coba saya menunjukkan bagaimana kalau kita mau, nah tadi sudah kita download, coba kita add file citasi yang tadi, muncul semua, kita open. Nah ini udah masuk dia. Biasanya kalau sumbernya itu dari SignDirects atau dari Elsevier itu kita tidak perlu khawatir ya, informasi itu pasti akan udah lengkap semua. Coba kita update file ini deh, kita update file ini. Kalau dia punya DOI nya valid, bisa kita update melalui nomor DOI nya tadi. Oke, yang tadi itu DOI nya itu ini ya, ini kita copy link aja, kemudian kita ke Mendeley, ini yang tadi mau kita update. Nah ini Mendeley-nya kita masukkan ke sini. Kalau sudah kita update, tada, wow, jadi
udah terisi semua ya, berarti DOI-nya itu valid gitu. Cuma dia tidak support, sepertinya tidak support ke file nbib tadi. Kalau yang Mendeley Reference Manager ini, mungkin Zotero bisa. Oke, kita sudah berhasil ya mengumpulkan berbagai referensi dengan berbagai cara. Yang pertama melalui web importer. Jadi kalau teman-teman tidak punya filenya bisa melalui ini dan dia tersedia informasinya di internet. Yang kedua melalui file PDF-nya. Yang ketiga melalui file citasi ya, atau file referensi. Jadi paling aman itu pakai file bib ataupun file RIS. Selanjutnya kita akan menggunakan referensi ini ke dalam Microsoft Word kita, ke dalam tulisan kita. Caranya gampang. Dia itu nanti akan langsung tersinkron dengan Mendeley kita yang ada di dalam ini. Coba kita cek ya. Nah, langsung masuk dia ya. Ini bisa kita refresh. Nah, dia udah masuk semua ini yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, cara makainya gimana? Gampang banget. Misalkan tadi kita sudah ini memasukkan ini. Nah, nomor 1 tadi itu kita yang ini ya, analisa tren yang terkombinasi ya. Ini tinggal diklikkan aja kalau memasukkan citasi in-text ya. Tinggal masukkan, tinggal centang aja. Centang, kemudian insert citasi. Nanti dia akan masuk. Kalau format seperti ini adalah format apa? American Psychology Association. Ini bisa kita ganti, tergantung teman-teman pakainya format apa ya. Di citation setting, citation style. Nah, ini ada apa edisi ke-7, ada IEEE yang numerik ini, ada Vancouver, ada ASA, tergantung di mana ya. Coba kita cek yang IEEE, dia berupa numerik nih. Dia langsung akan update secara otomatis. Nah, kalau kita pakai apa, konsepnya seperti ini. Nah, biasanya kalau dia diakhirkan seperti ini ya. Biasanya KAL. Nah, bagaimana kalau citasinya itu di tengah-tengah ataupun di awal? Nah, biasanya kan teman-teman tuh nulisnya kan ada yang kayak gini ya. Nah, menurut ini misalkan ini menurut ini. Nah, ini formatnya kita ganti. Ini dalam kurung tahun, nama tahun ya. Nah, biasanya kalau di tengah-tengah gini kita tuh stylenya itu adalah yang ini, diklik aja ini kita bisa ganti kok. Nah, ini ada outer year. Nah, ini ada yang seperti ini. Nah, kalau dia nanti di awal atau di tengah-tengah, teman-teman bisa pakai ini kalau dia formatnya apa. Oke. Nah, bisa seperti ini ya, bisa. Kita sudah berhasil nih memasukkannya ke dalam artikel kita ya. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar pustaka. Nah, untuk membuat daftar pustaka, yang pertama adalah kursornya dulu kita tempatkan di tempat yang ingin kita jadikan daftar pustaka. Misal daftar pustakanya itu di sini ya. Misalkan di sini itu daftar pustakanya. Oke. Untuk di Mendeley, daftar pustaka itu ada di sini. Nah, kembali ke Mendeley site kita yang ada di Microsoft Word-nya. Ini ada centang 3. Nah, ini ada insert bibliografi. Jadi dia akan menempatkan daftar pustaka di kursor terakhir kita. Tada, sudah jadi. Ini adalah yang style apa. Jadi dia secara otomatis. Kalau kita menambahkan referensi nanti, maka secara otomatis dia akan berubah enggak. Jadi
Jadi ini ya, fungsinya Mendeley itu dia akan mengotomatisasi pekerjaan kita. Jadi kita tidak bolak-balik melakukan edit di daftar pustaka secara berulang dalam tambahan atau pengurangan referensi. Oke, setelah saya tambahkan maka dia secara otomatis akan update ya, secara update. Kita juga bisa, kalau dalam satu statement itu ada dua referensi seperti ini 16-17 nih. Kalau seperti ini kita bisa centang dua, centang langsung di insert citasi. Nah, jadi dua sudah masuk ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Secara umum kita menggunakan Mendeley yang membantu kita dalam penulisan karya ilmiah atau artikel ilmiah. Nah, ini kalau kita melakukan editing di sini ya, misalkan ini ada yang nggak pas ini tahunnya ternyata salah, ternyata tahunnya itu 2021. Kalau kita ganti di sini maka nanti otomatis di Word kita itu juga akan berubah, dia langsung update ya secara otomatis. Oke, sampai di sini dulu referensi. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Jadi kalau ada teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Lain kali kita akan ketemu di tutorial selanjutnya. Dadah.